Bidadari, chapter 215. Apa ingin menjebakku? Pak, Bu. Aida masih mengetok. Hei, apa yang kamu lah? Berbarengan dengan pintu terbuka. Reiko diam melihat tangisan Aida pecah. Kenapa lama banget sih, Pak? Bapak ngerjain saya bukan? Sengaja mau bunuh saya. Aida yang menangis sudah tak sabaran dan tentu saja menarik perhatian Reiko. Dirinya sudah ketakutan setengah mati. Makanya Aida sudah menunjukkan emosi yang tak bisa dibendung. Ya ampun, tadi kan aku sudah bilang kalau aku mulas. Jadi aku gak langsung ke kamarmu. Aku hampir setengah jam tadi di toilet. Baru aku turun ke kamarmu. Aida tak peduli karena dia masih ketakutan dan masih belum mau untuk berhenti menangis. Sini. Lepasin, Pak. Aida berusaha melepaskan tangan Reiko yang ingin memeluknya. Aida masih sesegukan saat ini. Jangan ngambek, sini. Dia tak peduli dengan omelan Aida. Reiko memaksa. Maaf kalau aku membuatmu cemas. Bapak itu pelupa. Bapak selalu saja ingkar janji. Kalau Bapak bilang Bapak mau datang, Bapak gak datang-datang. Jelas saya panik. Bagaimana kalau Bapak lupa saya ada di dalam sini? Aida betulan masih kesal. Makanya dia masih mengomel di dalam dekapan Reiko itu. Mana saya nggak tahu gimana cara membuka pintunya. Kalau kamu menggedor-gedor seperti tadi, tentu saja ada alarm masuk ke handphoneku. Jadi tidak mungkin aku lupa kalau kamu ada di sini. Semua dinding di bagian pintu ini sangat sensitif dan ada sensor sidik jariku di semua bagian dinding. Jadi aku menggeser begini saja sudah terbuka. Aida mengintip yang dilakukan Reiko. Masih dengan kepalanya berada dalam dekapan Reiko. Kalau tadi kamu mendorongnya dan mencoba membukanya, itu tidak akan terbuka karena tidak ada sensor yang mengenali sidik jarimu di sini. Malah dituduh penyusup dan alarm bunyi di handphoneku. Reiko bicara sambil mendorong pintu tanpa ada kekuatan apapun. Sedangkan tangan Aida merah-merah dan kini pria itu pun juga sudah memegang lengan Aida. Harusnya gak usah mukul sekencang itu. Lihat tanganmu nih, memar. Kini Reiko tak lagi memeluk Aida. Dia memiringkan kepalanya sedikit menatap Aida, sambil satu tangannya yang tidak memegang tangan memar itu menghapus air matanya. Maaf ya, aku tadi bikin kamu takut. Kamu takut sendirian dalam ruangan? Tanya yang membuat Aida yang masih sesegukan menggelengkan kepalanya pelan. Aku takut mati di sini gara-gara Bapak lupa. Aida cemberut. Tapi Reiko tersenyum simpul sambil menatap ke lantai. Darahmu menetes tuh. Hais, memalukan. Ini semua gara-gara Bapak. Sampai lupa Aida kalau dia memang baru head pertama, tapi seharusnya tidak banyak sih. Dan tetesan itu pun sedikit dan sepertinya karena panik. Iya maaf, ini salahku. Sebentar, aku bersihkan dulu. Habis itu kamu pakai ini. Celanamu sudah kubawakan. Kemeja yang dikenakan oleh Aida tidak kotor, menetesnya tadi ke lantai, dan segera mungkin Reiko membersihkan itu. Lalu dia pun membawakan apa yang seharusnya dipakai Aida setelah tadi membawanya ke kamar mandi lebih dulu untuk membersihkan dengan air. Nah, selesai. Celananya, Pak. Aida yang sudah bisa mengendalikan emosinya bertanya sesuatu yang membuat Reiko menunjuk pada bagian tubuh bawahnya. Itu tadi sudah aku pakaikan dan sudah kutempelkan pembalutmu. Loh, bukan Pak. Maksud saya celana panjang. Gak perlulah, udah begitu aja. Lagian juga gak ada siapa-siapa. Gemes Aida dengan jawaban pria di hadapannya. Bapak ini bener-bener gak tahu malu. Saya pikir dulu Bapak itu orangnya resik, rapi. Taunya aslinya begini, semua serba dibuka. Aida mencebik. Tuh, lihat bagian bawahnya Bapak. Kelihatan. Bapak pakai piyama sama kayak... Ngapain kamu komen? Emang aku suruh kamu komen? Tidak punya rasa malukah dia padaku? Aida tak melanjutkan ucapannya. Dia hanya diam sambil memandang orang yang benar-benar membuat dirinya harus menahan emosi dini hari begini. Ini sisa celana dan pembalutnya. Reiko menunjukkan tumpukan underwear dengan pembalut di salah satu bagian lemarinya yang kosong. Lah, kenapa dibawa ke sini, Pak? Karena aku mau kamu tidur di sini, di ruang kerjaku. Hah, nggak mau.
Sakit aku kalau duduk di meja belajar di kamarmu. Itu nggak empuk. Ya saya nggak nyuruh Bapak untuk duduk di kamar saya. Bapak tetap aja di ruang kerja Bapak. Cicit Aida masih menolak. Bosen, gak ada yang diajak ngobrol. Tapi biasanya kan Bapak di ruang kerja itu kan sendirian. Dan Reko menaruh jari telunjuknya di bibir Aida. Aku berhak menempatkan propertiku di mana saja di rumah ini aku mau. Dan kamu tidak bisa menolaknya. Kamu itu bagian propertiku. Tak ada kesempatan untuk Aida bernegosiasi. Sini berdiri. Malah kini Reko menarik tangannya, membuat Aida tak mengerti dirinya ingin dibawa kemana. Perhatikan aku baik-baik, seru Reko yang mendekat pada tempat di dekat kaca di sampingnya pas. Dinding ini sama fungsinya, kayak dinding yang tadi di sana itu, Pak. Enggak, tapi ini cerminnya digeser dulu. Kan ini gampang ngegesernya juga. Oh, jadi cermin ini kayak pintu geser Jepang. Ya. Kaca itu memang seakan menempel di dinding, tapi sebenarnya tidak. Cukup ditarik framenya, maka di belakangnya ada satu pintu dengan sensor. Dan hanya perlu menempelkan telapak tanganku. Jadi, di dalam ruangan ini ada ruangan lagi. Cukup lihat dan jangan banyak berkomentar. Reko melirik Aida di saat pintu sudah berhasil dibuka olehnya, dan tersibak apa yang ada di dalam sana. Bapak ngapain ngajakin saya ngebuka tempat beginian? Jadi ini ruangan berangkas. Tentu saja membuat Aida berkedip ketika dia melihat isinya. Ya, biar kamu lihat, supaya kamu tahu kalau yang masuk ke dalam sini bukan orang sembarangan. Dan hanya aku yang bisa membukanya. Loh, isinya sepenting ini. Terus kalau misalkan Bapak kenapa-kenapa, siapa yang bisa buka ini? Aida bingung, kenapa meresikokan sesuatu yang begitu besar? Apa kalau Bapak kenapa-kenapa di sini bisa dibuka sama hacker? Ya nggak tahu kalau ada hacker yang bisa buka, tapi kalau ada yang membuka paksa di sini, akan langsung terhubung ke handphoneku dan keamanan terkait. Kalau aku merasa yang masuk pencuri, aku bisa ubah pintu nggak responsif lagi sama sidik jari. Dia nggak akan pernah bisa keluar dari ruangan ini karena apapun yang dia lakukan untuk membuka tidak akan pernah bisa lagi, kecuali kalau dia bisa pergi dengan menghilang. Aida mengerti. Sepertinya Reko memang membeli sistem keamanan di sana luar biasa teliti. Ini seimbang memang dengan isi yang ada di sana. Terus, Bapak nunjukin saya isi ruangan ini yang penuh emas, uang, harta Bapak lainnya buat apa? Cicit Aida curiga. Apa Bapak mau nuduh saya nyuri uang Bapak ke Romo buat kita pisahan? Reko menggelengkan kepalanya pelan. Hei, Bapak ngapain tangan saya? Supaya kamu bisa masuk ke dalam ruangan ini walaupun gak ada aku. Reko menempelkan ke sensor 5 sidik jari tangan kanan Aida, sehingga otomatis ruangan itu akan mengenalinya. Hah? Buat apa? Bapak gak takut saya mencuri? Kalau kamu mengambil, kamu nyampe sini juga kamu udah ketangkap sama CCTV-ku. Dan kamu masuk ke ruangan ini pun ada pemberitahuan dari handphoneku. Semuanya terkoneksi dengan semua gadgetku. Jadi aku tidak perlu khawatir. Reko tersenyum semit. Lah, terus Bapak nunjukin ini mau pamer ke saya? Aida pun mencibir, masih belum puas dengan jawaban Reko. Menurutmu gitu? Ah, sudahlah, capek ngomong sama Bapak. Oh iya Pak, di ruangan ini gak ada CCTV-nya juga. Ya enggak ada, karena di sini tempat paling aman di apartemen ini. Ada cash juga di sini, emas, dan aku memang diminta Romo menyimpan ini, yang merupakan harta kekayaan keluarga turun-temurun, dan memang kami belum berniat untuk melakukan apapun dengan ini. Makanya kami simpan di ruangan yang enggak akan kebakaran. Kalaupun gedung apartemen ini roboh satu ruangan ini, dia enggak akan rusak juga. Panas di atas 3000 derajat Celcius, itu pun juga tidak akan bisa dihancurkan. Jawab Reko sambil menunjuk isi di dalam ruangan itu sebelum kembali melirik Aida. Kenapa kamu melihatku begitu? Reko heran dengan tatapan Aida yang tak jelas maksudnya. Ya aneh saja sama Bapak. Ngapain Bapak nunjukin ini ke saya? Kamu kan istriku. Ya jelas aku tunjukin supaya kalau aku nggak ada di sini, kamu bisa ambil yang ada di sini yang kamu perluin kalau urgent.